Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya oleh karena anugerah dan kasih setiamu yang melawat kehidupan kami, itu yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sabda Tuhan pada hari ini dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema kita pada hari ini yaitu Allah kekuatan kita. Dari tema ini mau memberitahu bahwa kalau kita mendapat kekuatan, itu adalah dari Tuhan. Kalau kita mendapat semangat, itu adalah dari Tuhan. Artinya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Lalu bagaimana ketika kita dalam situasi yang membutuhkan pertolongan, situasi yang lemah, situasi kita sedang menghadapi penderitaan, cobaan, tantangan. Lalu Tuhan yang kita percayai, yang kita imani, yang kita sedang nanti-nantikan kedatangannya, pertolongannya, rupanya tidak kunjung datang. Apakah kita menjadi lemah? Apakah kita menjadi meragukan kuasa Tuhan itu? Atau kita malah meninggalkan sehingga kita tidak lagi beriman kepada Tuhan? Mari kita melihat peristiwa pengalaman umat Yehuda. Ketika itu di tahun 590-an hingga 580-an, ketika mereka berada di Babelonia dengan status sebagai pembuangan, sebagai umat yang dibuang. Bagaimana ketika itu di Babelonia dalam teks ini adalah suatu ungkapan perasaan umat yang sungguh sangat kecewa kepada Tuhannya. Kekecewaan mendalam itu ketika mereka rasakan, Tuhan, Engkau yang ku imani, Engkau yang kami percayai, Engkau yang kami nanti-nantikan. Kenapa Engkau izinkan kami menderita di Babelonia? Dan kami melihat Tuhan Engkau dikalahkan oleh dewa Babelonia. Dan ini buktinya bagaimana umat menjadi menderita, bahkan mengalami siksaan. Di samping mereka haruslah kerja rodi, mereka ditindas oleh para penguasa-penguasa Babel. Dan sampai kepada penantian mereka yang menjadi klimaks daripada kekecewaan mereka adalah ketika mereka mempertanyakan, Tuhan, di manakah Engkau? Engkau sudah kami nanti-nantikan, Engkau sudah kami tunggu. Di manakah pertolonganmu? Sehingga situasi ini memang membuat mereka sangat kecewa sekali kepada Tuhan. Dan bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di situasi yang sulit ini bahkan membuat umat sangat kecewa kepada Tuhan. Seorang nabi yang ketika itu bersama dengan mereka berada di pembuangan. Ia
merenung. Sehingga dalam perenungannya itu kita boleh belajar, kita boleh menemukan. Yang pertama, ia melihat bahwa situasi ini adalah dampak dari ketidaksetiaan umat. Bagaimana sebelum berada di pembuangan di Babel, ketika mereka di Yerusalem, ia melihat bagaimana umat ketika itu tidak setia. Bagaimana umat ketika itu memberontak Tuhan. Bahkan ketidaksetiaan itu terlihat ketika mereka memberikan persembahan kepada dewa lain. Sehingga ini terlihat mereka menyepelekan Tuhan. Dan mereka mengabaikan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan selama ini. Tapi mereka lebih kepada malah mendua hati. Bagaimana mereka tidak setia menyembah dewa lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana mereka diajak untuk menjadi pribadi yang kuat. Sekalipun situasi ketika itu memang membuat mereka sangat menderita. Oleh karena penderitaan itu sampai kepada mereka mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Tapi seorang nabi ini mau ingatkan kepada mereka, mau ajak mereka. Dari mereka adalah menyadari ini semua adalah dampak dari ketidaksetiaan. Seorang nabi ini mengajak supaya mereka tetap menjadi kuat. Tidak menjadi lemah. Tapi bersabar dalam situasi yang sedang dihadapi. Untuk senantiasa setia menantikan pertolongan Tuhan. Dan juga yang ketiga, seorang nabi mengajak mereka untuk introspeksi diri. Sudah bagaimana keadaan itu? Sehingga melihat bahwa itu adalah wujud kasih dari Tuhan. Itu tidak lebih daripada mendidik umat supaya lebih dewasa secara rohani. Supaya melihat bahwa Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang baik itu akan memberikan pertolongan pada waktunya. Sehingga diajari untuk bersabar. Itulah yang menjadi perenungan yang didapatkan, yang disampaikan oleh seorang nabi yang ketika itu bersama dengan mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana tidak semua umat menyadari bahwa Tuhan itu beserta dengan mereka. Bahwa Tuhan itu juga hadir di antara mereka, di antara penderitaan itu. Sehingga memang jelas kelompok umat yang tidak meyakini, tidak menyadari bahwa Tuhan bersama dengan mereka itu terlihat ketika mereka menghadapi situasi penderitaan itu, mereka menjadi lemah. Dan mereka tidak memperoleh kekuatan itu. Mereka tidak menemukan kekuatan itu. Dan bagaimana mereka menghadapi situasi itu? Mereka malah menjadi menyerah, putus asa. Itu makanya di ayat 30 di sini orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini mau memberitahu atas kekecewaan yang mendalam itu. Bagaimana dalam kitab Yesaya dikatakan adalah mereka orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung ini. Artinya adalah itulah karena kedangkalan mereka memahami tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, sehingga begitu mudah mereka menjadi lemah, menjadi lesu, dan mereka tidak mendapatkan kekuatan, tidak mendapatkan semangat. Oleh karena apa? Oleh karena mereka meragukan Tuhan. Oleh karena mereka terus cepat menjadi sangat kecewa kepada Tuhan, tidak yakin kepada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang setia kepada Tuhan,
bagi mereka yang menantikan Tuhan dengan setia. Sebaliknya, ketika mereka menghadapi penderitaan itu, ketika lemah, mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga penderitaan itu yang mereka hadapi, itu mereka lihat di balik dari penderitaan itu ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Sehingga ketika mereka lesu, ada semangat yang baru dari Tuhan. Bagaimana ini digambarkan dalam kitab Yesaya, itu seperti burung Raja Wali yang terbang dengan sayapnya, dengan kekuatan sayapnya. Ini mau memberitahu dalam menghadapi penderitaan itu, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Itulah disimbolkan sebagai sayap. Dengan sayapnya dia terbang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari perenungan firman Tuhan ini, bagaimana jikalau kita perhadapkan dengan situasi kehidupan kita. Ada banyak orang ketika menghadapi tantangan, dia menjadi lemah, menjadi lesu, bahkan mencoba meragukan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan banyak orang tidak setia pada pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh menyaksikan bagaimana dia meninggalkan Tuhan, bahkan kecewa kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan ini mau mengajari kepada kita, ketika kita menghadapi tantangan, cobaan, atau situasi yang memang membuat kita sulit, membuat kita menderita, jangan semata-mata melihat itu adalah karena ketidakadilan Tuhan kepada kita atau kebencian Tuhan kepada kita. Tapi lihatlah itu sebagai tantangan, bahwa itu wujud kasih Tuhan kepada kita, bahwa itu untuk supaya mendidik kita lebih dewasa secara rohani, Bapak Ibu. Sehingga bagaimana kita melihat di balik tantangan itu ada kekuatan yang baru dari Tuhan, ada semangat yang baru. Karena apa, Bapak Ibu? Apalah gunanya? Apalah artinya ketika kita menghadapi situasi yang sulit, lalu kemudian kita menjadi lemah, menjadi lesu, menjadi sangat kecewa, menjadi frustasi. Lalu kemudian kita meragukan kuasa Tuhan, meragukan kekuatan Tuhan, meragukan datangnya pertolongan Tuhan. Apalah artinya itu? Tidak ada. Tapi lebih baik kita adalah setia kepada Tuhan, setia menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi situasi atau tantangan itu, mari Bapak Ibu untuk yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang segera. Dan Tuhan juga akan mampukan kita dengan memberi kekuatan kepada kita, supaya kita mampu menghadapi tantangan itu. Dan orang-orang yang beriman akan terlihat dalam kehidupannya, dia memperoleh kekuatan yang luar biasa, lebih besar daripada tantangan yang dia hadapi. Inilah keyakinan orang yang beriman, orang yang yakin kepada kuasa Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah Allah yang setia kepada umat manusia. Oleh karena dialah empunya segala kehidupan, dia yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Sehingga oleh karena itu, Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapan kehidupan kita. Sehingga melalui perenungan ini, kiranya Bapak, Ibu, dan saudari, hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang menguatkan kita ketika lemah. Tuhanlah yang menyemangati kita ketika kita lesu. Dan Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Sehingga kita tetap berdiri tegak dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Allah yang hidup.
Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mengandalkan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu, tidak menjadi frustasi atau kecewa oleh karena tantangan yang kami hadapi. Tapi kiranya kami tetap percaya kepada Tuhan dan berpengharapan hanya kepada kekuatan Tuhan. Tuhanlah senantiasa yang memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan memberkati.